Apakah Islam Makhachev sudah layak masuk jajaran The GOAT dan melampaui prestasi Khabib Nurmagomedov? Yaps, ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh para media, petarung, hingga banyak fans UFC termasuk saya. Prestasi Islam Makhachev sebagai petarung yang mampu juara di dua divisi menjadikannya sudah mantap menjadi seorang legenda. Tidak hanya itu, Makhachev tak hanya juara biasa, tapi juara di divisi yang paling dianggap divisi terbaik di UFC. Sebelumnya, kelas lightweight adalah divisi terbaik dan Makhachev berhasil menjuarainya di tahun 2023. Kemudian ketika sorotan utama beralih ke kelas welter di tahun ini, Makhachev juga mampu menjuarainya. Apalagi yang ia kalahkan untuk mendapatkan sabuk ini adalah seorang fighter pemegang win streak sebanyak 18 kali, yaitu Jack Della Maddalena. Pelatih JDM yaitu Ben Vickers sendiri tak ragu menyebut bahwa keberhasilan Makhachev menjadi juara di kelas welter memantapkan legasinya sebagai the greatest of all time atau the GOAT. Lalu, apakah benar Makhachev sudah layak masuk ke jajaran the GOAT? Well, the GOAT adalah title yang sangat subjektif dan tergantung kita yang mendefinisikan dan mengkategorikannya dari sisi apa. Karena tidak ada satupun seorang fighter yang layak dianggap the GOAT jika ia adalah yang terbaik dari segala aspek. Setidaknya, menurut pemahaman saya, orang-orang mendefinisikan the GOAT biasanya dari rekor bertarungnya, jumlah title defense-nya, jumlah sabuk, fair play, role model, hingga performa atau dominasinya selama bertarung. Karena itu, fighter yang digadang-gadang menjadi the GOAT umumnya memiliki setidaknya satu dari semua unsur itu. Mereka adalah Jon Jones, Demetrious Johnson, George St. Pierre, Anderson Silva, hingga Khabib Nurmagomedov. Bagi saya sendiri, tidak ada satupun fighter yang secara mantap adalah yang terbaik meliputi semua aspek itu. Dan itu juga terjadi di banyak petarung dan fans, karenanya jika kita bertanya pada mereka siapa the GOAT UFC, kemungkinan besar jawabannya beragam. Sekarang, mari kita coba sedikit analisa apakah Makhachev layak masuk jajaran the GOAT dan dari sisi apa. Dari sisi win streak, Makhachev jelas layak mendapatkan title itu karena secara official hanya Anderson Silva saja yang setara dengannya. Meskipun Michael Bisping memberikan kredit lebih untuk Anderson Silva karena kemenangan win streak itu meliputi belasan pertandingan sabuk, tapi itu jelas bukan kesalahan Makhachev. Hal itu disebabkan Anderson Silva langsung mendapatkan title shot di pertandingan keduanya, dan Makhachev perlu 10 kemenangan berturut-turut untuk mendapatkan kesempatan title shot. Jadi menurut saya itu sama sekali tidak bisa jadi alasan. Dari sisi rekor Makhachev cukup cantik dengan catatan 28 kali menang dan 1 kali kalah. Jadi secara rekor bertarung, Makhachev sudah cukup layak untuk masuk jajaran the GOAT. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tapi dalam aspek ini Anderson Silva kurang layak masuk jajaran the GOAT karena rekornya adalah 34 kali menang dan 11 kali kalah. Apalagi 8 kekalahannya itu hampir didapatkan secara low streak. Dari sisi title defense dan jumlah sabuk, Makhachev cukup layak berada di sana karena Makhachev sudah mengoleksi 5 sabuk kelas ringan dan 1 sabuk kelas welter. Dan dari aspek ini, Makhachev sudah jelas melampaui Khabib Nurmagomedov yang hanya punya 4 sabuk kelas ringan. Demetrious Johnson memang memiliki sabuk lebih banyak, tapi tampaknya kurang dihargai mengingat ia tidak berada di divisi seketat Makhachev. Rasanya hanya Jon Jones dan GSP yang bisa dikatakan lebih dari Makhachev. Mungkin juga Anderson Silva, tapi masih bisa diperdebatkan. Apalagi Makhachev punya plus point yaitu sabuk juara 2 divisi dan dia masih ada kesempatan untuk menambah koleksi sabuknya. Dari sisi performa, Makhachev jelas layak berada di jajaran ini. Bagi saya, hanya Khabib Nurmagomedov saja yang lebih baik dari Makhachev. Dan memang alasan terkuat Khabib masih bisa masuk jajaran the GOAT adalah karena ia adalah fighter paling dominan sepanjang masa. Tak pernah knockdown, lecet, ataupun berdarah adalah rekor yang nyaris mustahil untuk diulangi.
Mungkin dalam hal ini Makhachev setara dengan Jon Jones, karena Makhachev masih terlihat cukup dominan dalam karirnya, di mana mungkin hanya Alexander Volkanovski dan Dustin Poirier saja yang sanggup membuatnya babak belur. Terakhir adalah dari sisi luar oktagon, yaitu karakternya sebagai role model. Di aspek ini, jelas Jon Jones bukanlah pilihan, dan mungkin ini adalah faktor terbesar yang bisa menghalanginya dari posisi the one and only. Andai saja Jon Jones tidak memiliki aspek ini dan dia bersih dari segala kontroversi dan kecurangan, maka sepertinya gelar The GOAT tidak menjadi perdebatan lagi. Meskipun karakter Islam Makhachev tidak sekuat Khabib dan GSP, tapi Makhachev masih cukup layak berada di kategori ini karena Makhachev adalah pribadi sederhana yang banyak tingkah lucu di kesehariannya. Saya sendiri yakin jika Makhachev tidak menjadi atlet, pasti ia akan menjadi komika yang handal karena roastingnya dan one-linernya sangat lucu. Jadi secara umum, Makhachev memang sudah layak menjadi The GOAT dan secara pencapaian di oktagon sudah melewati Khabib. Tapi kalau parameternya adalah title defense di dua divisi, orang seperti Henry Cejudo masih menempatkannya pada level 10 besar karena ia belum mempertahankan sabuk di kelas welter. Ya, argumennya tampak betul sih, tapi rank 10 besar sepertinya tidak layak untuk Makhachev. Setidak-tidaknya, Makhachev sudah sangat layak berada di ranking 5 besar. Lalu, apakah kalian setuju bahwa Islam Makhachev sudah masuk jajaran The GOAT? Bagaimana menurut kalian? Preview main event dan co-main event UFC Qatar akhir pekan ini. Bulan November ini, kita sebagai fans UFC diberkahi oleh banyak pertandingan menarik. Setelah pekan kemarin kita disuguhkan event fantastis UFC 322 di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat, akhir pekan ini UFC kembali menyelenggarakan UFC Qatar yang meskipun bukan UFC berangka, tapi pertandingan yang berlangsung di event ini sangat menarik untuk ditonton. Biasanya, event UFC Fight Night atau Vegas tidak menampilkan bintang UFC, tapi lebih pada memberikan kesempatan pada prospek baru untuk mengembangkan namanya agar lebih dikenal media. Tapi karena UFC sedang meluaskan target market mereka, UFC tidak sukar untuk memberikan bintangnya dalam promosi tersebut, termasuk dalam UFC Qatar. Setelah sukses bekerja sama dengan Abu Dhabi dan menyelenggarakan event berangka 1 kali dalam setahun, kini UFC merangkah ke Qatar untuk menancapkan tajinya di Timur Tengah. Dan UFC Qatar ini adalah event UFC pertama yang akan diselenggarakan di kota Doha, Qatar. Jika event ini sukses, bukan tidak mungkin Qatar juga akan menerima jatah UFC berangka tiap tahunnya, dan itu tentu kerjasama yang menghasilkan ratusan juta dolar. Karena itu, UFC memberikan 4 bintangnya sekaligus untuk mengisi kartu ini, yaitu Belal Muhammad versus Ian Garry sebagai pengisi co-main event, dan top contender lightweight Arman Tsarukyan versus Dan Hooker sebagai sajian utama atau main event. Sekarang, mari kita bahas laga co-main event dan main eventnya. Kita mulai dari co-main event Belal versus Garry. Divisi welterweight saat ini memanglah menjadi divisi paling panas di UFC. Setelah Michael Morales dan Carlos Prates memantapkan posisi mereka sebagai calon penantang gelar selanjutnya, persaingan terus berlanjut di mana sang mantan juara yaitu Belal Muhammad akan meladeni penantang kuat asal Irlandia yang dibenci oleh banyak fans yaitu Ian Garry. Belal mungkin belum terlalu bersemangat untuk mendapatkan title shot kembali karena ia tidak ingin melawan Makhachev, tapi Ian Garry sangat bersemangat untuk itu. Petarung yang mengkritik Makhachev karena memilih Usman sebagai lawan selanjutnya ini merasa bahwa Makhachev seharusnya melawan fighter yang lebih layak seperti Carlos Prates, Michael Morales, Shavkat Rakhmonov, ataupun dirinya jika ia menang dari Belal. Menurut Ian Garry, Makhachev hanya mengincar nama besar Usman saja sebagai seseorang yang pernah menjadi raja di kelas welter. Dan mengalahkan Usman yang sekarang bukanlah sebuah prestasi besar karena ia sudah sepuh dan lututnya sudah tak tertolong lagi. Well, ini sekilas agak meremehkan Kamaru Usman sih, tapi dalam hal kelayakan, saya setuju dengan Garry,
bahwa Kamaru memang legenda besar, tapi secara sportivitas ia sama sekali tidak layak karena hanya menang 1 kali dari 4 pertandingan terakhirnya. Jika Ian Gary berhasil menang, maka peta persaingan akan semakin menarik, tapi masalahnya itu tidak akan mudah karena Belal adalah lawan yang tangguh. Belal jelas memiliki keunggulan dalam kardio, ketahanan tubuh, dan grapplingnya. Tapi Ian Gary lebih unggul dalam striking, ditambah reach-nya yang panjang yang tentu akan menjadi masalah bagi Belal. Selain itu, ground game Gary tak bisa dipandang sebelah mata, mengingat ia adalah fighter yang hampir bisa mengsubmit Shavkat Rakhmonov dan mampu mendominasi Carlos Prates. Laga ini akan sangat sengit, tapi saya rasa Belal masih sedikit lebih unggul, kecuali Belal masih mau menjadi si paling Canelo lagi. ChatGPT sendiri memprediksi Belal akan unggul tipis dan akan menang seperti kebiasaannya, yaitu lewat keputusan juri. Jadi memang laga ini di atas kertas akan sangat ketat, tinggal nanti kita lihat siapa yang lebih baik dalam mengeksekusi gameplaynya saja. Dan sekarang kita bahas main eventnya, yaitu Arman versus Hooker. Berbeda dengan laga sebelumnya, laga ini justru di atas kertas sedikit lebih jomplang. Arman Tsarukyan memang sangat diunggulkan untuk menjadi pemenang. Bahkan sesi interview Arman sendiri banyak diisi oleh pertanyaan rencana Arman ke depan setelah pertandingan ini, seolah para media memperkirakan bahwa Dan Hooker hanya sebagai bahan pemanasan saja sebelum melawan Topuria sebagai sang raja. Padahal sebenarnya pertandingan ini tidak semudah itu. Islam Makhachev sendiri mengatakan bahwa laga ini tak hanya sulit bagi Hooker, tapi juga sulit untuk Arman, mengingat Hooker mampu mengalahkan Mateusz Gamrot yang dinilai memiliki gulat yang setara dengan Arman. Hooker adalah fighter psikopat asal Selandia Baru yang tidak sungkan untuk membiarkan dirinya terluka parah, asalkan dirinya bisa menyerang balik dan tinjunya memanglah brutal. Tapi memang di atas kertas, Arman memiliki hampir semuanya untuk diunggulkan. Selain dari boxing, Arman lebih unggul dari Hooker. Bahkan ChatGPT sendiri memberikan prediksi yang cukup jomplang untuk kemenangan Arman. Tapi dalam beberapa pertandingan, Arman masih sering kecolongan kena pukulan di wajah, dan jika itu terjadi, maka akan jadi kesempatan bagi Hooker untuk mendaratkan combo mautnya. Namun jika Arman masuk mode aman dengan gulat dan ground and pound-nya, Hooker akan berada dalam zona berbahaya. Hampir bisa dipastikan bahwa pemenang antara keduanya akan mendapatkan jatah title shot di laga selanjutnya, dan jika Arman menang, maka sudah tidak ada alasan lagi bagi Topuria untuk menghindari Arman. Topuria juga aneh sih, tampak alergi sekali pada Arman. Bahkan ketika mereka hampir bertemu di hotel, Topuria dan timnya tampak mengalihkan pandangan mereka dari tim Arman yang sedang lewat. FYI, Topuria memang hadir di event ini karena saudaranya yaitu Alexandre Topuria juga bertarung di card ini. Padahal Arman sudah mengatakan bahwa jika mereka bertemu, Arman tak akan sungkan untuk berjabat tangan karena persaingan mereka hanya di industri UFC saja. Tapi sang raja kelas ringan ini tampak memilih menghindarinya. Lalu siapakah yang akan keluar sebagai pemenang nanti? Bagaimana menurut kalian?